Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku. Kali ini kita bakalan bahas tentang pendekatan objektif pada puisi. Judul puisi yang bakal kita analisis adalah Pengagum Mimpi. Sebelum masuk ke dalam analisis puisi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih pendekatan objektif itu. Pandangan terhadap karya sastra secara objektif menyatakan bahwa karya sastra merupakan dunia otonom yang dapat dilepas dari penciptanya dan lingkungan sosial budaya zamannya. Dalam hal ini, karya sastra dapat diamati berdasarkan strukturnya. Struktur tersebut merupakan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik dapat berupa perwatakan tokoh, alur, setting, dan tema. Sedangkan unsur ekstrinsik dapat berupa psikologis pengarangnya, keadaan lingkungan, dan struktur sosial masyarakat. Pendekatan ini lebih mengeksploitasi unsur intrinsik sebuah karya sastra. Baik, kita masuk kepada analisis puisi Pengagum Mimpi pada pendekatan objektif. Pengagum mimpi. Akulah pengagum di balik tabir rahasia senyum karismamu. Merekat erat di benak malamku, menghantarkan erat di benak malamku, merajut sejuta mimpi bersama mimpimu. Aku masih di dalam malamku, melukis senyum manismu di dalam tidurku, dan bermimpi tentang indah hari-hariku bersamamu. Yang pertama ada unsur lahir yang terdiri dari tipografi, diksi, citraan, bunyi, irama, rima, gaya bahasa, serta gaya konkret. Baik, yang pertama tipografi atau perwajahan puisi. Tipografi merupakan perwajahan dari bentuk fiksi suatu puisi. Dalam puisi Pengagum Mimpi, karya Nanda Eka Edi Putra memiliki tipografi yang umum, yaitu sudah pernah ada, sudah sering digunakan oleh kebanyakan penyair maupun orang awam. Puisi tersebut memiliki 2 bait dengan pola 4-4. Pada bait pertama terdapat 4 larik dan pada bait kedua terdapat 4 larik pula. Pada setiap awal larik dalam puisi tersebut menggunakan huruf kapital semua dan tidak diakhiri dengan tanda baca titik, serta tidak banyak menggunakan tanda baca lain, melainkan yang digunakan hanyalah tanda baca titik 3. Yang berarti pembacaan lama dengan intonasi yang panjang. Hal tersebut terdapat pada larik terakhir. Yang kedua, diksi. Diksi merupakan pemilihan kata dalam sebuah puisi. Dalam puisi Pengagum Mimpi, pilihan kata atau diksi yang digunakan oleh penyair menggunakan kata-kata yang sederhana, sehingga maknanya dengan mudah dipahami oleh pembaca. Dalam puisi tersebut juga terdapat kata-kata yang memiliki konotasi seperti yang pertama tabir yang berarti tirai penyekat atau penutup dinding. Yang kedua erat yang berarti kuat sehingga tidak mudah lepas. Yang ketiga ada benak yang berarti ada di dalam rasa, pikiran maupun yang ada di dalam hati. Yang selanjutnya hasrat yang berarti keinginan atau harapan yang kuat. Tepi yang berarti bagian permukaan yang berada di paling luar atau pinggir. Merajut berarti membuat, menjalin, mencipta
menciptakan serta membangun. Mimpi yang berarti sebuah angan, harapan yang dimiliki setiap orang. Selanjutnya melukis. Melukis dapat diartikan sebagai membuat gambar. Dan yang terakhir yaitu karisma, yang berarti keadaan yang dihubungkan dengan kemampuan seseorang untuk membangkitkan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya. Ketiga, citraan. Citraan merupakan kesan yang dapat kita tangkap pada kalimat atau baris dalam puisi atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman inderawi seperti pendengar, penglihatan, perasa, indera penciuman, dan indera peraba. Puisi pengagum mimpi tersebut juga menggunakan beberapa indera, yaitu indera penglihat, indera perasa, serta indera peraba. Yang kedua, dalam puisi tersebut menggunakan citra perasa. Citra perasa merupakan keadaan yang dapat ditangkap oleh alat indera manusia. Dalam puisi tersebut, alat indera yang berfungsi sebagai perasa adalah lidah. Yang berkaitan dengan pengecapan, manis merupakan salah satu jenis rasa yang dapat dirasakan oleh alat pengecap atau lidah. Terdapat pada senyum manismu, penyair seakan-akan telah merasakan manisnya. Yang keempat, ada bunyi. Bunyi merupakan hal yang dibentuk oleh rima dan irama. Bunyi dapat menciptakan suasana tertentu dalam pembaca puisi. Bunyi yang terdapat dalam puisi pengagum mimpi tersebut adalah bunyi kakofoni, karena di dalamnya terdapat sebuah pengharapan yang besar, suasana keindahan, syahdu, haru, pilu, dan kegalauan seseorang akan pengharapan yang besar untuk bisa bersama dengan orang yang dikasihinya. Yang kelima, ada irama. Irama merupakan lagu kalimat yang digunakan penyair dalam mengapresiasi puisinya, berkenaan dengan penggantian tinggi rendahnya bunyi. Irama yang digunakan dalam puisi pengagum mimpi adalah irama yang menunjukkan pengharapan yang teramat besar di dalam benak dari seorang untuk bisa bersama dengan orang yang dikasihinya. Oleh karena itu, irama yang dihasilkan oleh puisi tersebut terkesan biasa saja, karena kata-kata pada setiap liriknya terkesan menggunakan kata-kata yang sederhana dan tak ada perubahan nada yang sangat ketara karena tidak ada bentakan, tetapi ada penekanan dan kesejajaran vokal A pada lirik meerat-erat di balik malamku yang membuat keindahan irama dalam pembacaannya. Yang keenam, ada rima. Rima adalah persamaan bunyi pada sebuah puisi, baik di awal, di tengah, maupun di akhir baris puisi. Puisi pengagum mimpi tersebut memiliki irama yang tetap karena memiliki akhiran huruf yang sama dari awal hingga akhir lirik puisinya. Rima dalam puisi tersebut berpola huruf vokal U. Dapat terlihat bahwa akhiran dalam setiap liriknya semua berakhiran huruf U. Puisi ini dapat digolongkan dalam puisi berirama terbuka dan irama datar, karena suku akhirnya termasuk suku terbuka dengan vokal yang sama, yaitu vokal U, dan kata-kata yang berirama terdapat pada lirik yang sama, seperti merekat erat di melat malamku. Yang ketujuh, ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bentuk tulisan yang dipergunakan dalam suatu karya sastra dengan tujuan untuk mewakili perasaan dan pikiran penyair. Gaya bahasa merupakan gaya yang berkias, dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Gaya bahasa disebut juga majas. Dalam puisi pengagum mimpi, gaya bahasa yang digunakan adalah yang pertama majas metafora, karena
pengungkapan makna yang tersirat dengan membandingkan dengan sesuatu perumpamaan, kiasan, dan benda seperti merajut sejuta impian, melukis senyum manismu, dan yang terakhir merekat erat di benak malamku. Yang kedua menggunakan majas hiperbola, yaitu majas yang berupa pernyataan berlebihan dari kenyataan dengan maksud memberikan kesan mendalam. Dalam puisi Pengagum Mimpi terdapat pada merajut sejuta mimpi. Selanjutnya majas personifikasi, yaitu majas yang mengibaratkan atau melukiskan suatu benda dengan memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati sehingga seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia atau benda hidup. Dalam puisi Pengagum Mimpi terdapat pada merajut sejuta impian, karena sesuatu yang dirajut adalah benda mati, sedangkan yang mempunyai impian adalah manusia. Jadi maksudnya yaitu manusia dianggap sebagai benda mati. Yang kedelapan ada kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya citraan. Kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Pada puisi Pengagum Mimpi terdapat kata konkret seperti merajut sejuta impian. Orang dalam puisi tersebut memiliki begitu banyak angan dan harapan. Selanjutnya unsur batin. Unsur batin terdiri dari tema, rasa, nada, dan yang terakhir amanat. Kita akan membahas yang pertama yaitu tema adalah pokok pikiran, dasar cerita yang dilukiskan, digambarkan, dan dipakai sebagai dasar mengarang. Tema dalam puisi yaitu tentang seseorang yang begitu mengharapkan hidup bahagia dengan berjuta angan dan mimpi bersama seseorang yang teramat dikasihinya dalam hidupnya. Itu tergambar dalam bait pertama dan kedua. Dalam lirik tersebut digambarkan ia sangat berharap bahwa hari-hari yang ia lewati bisa bersama dengan orang yang ia kasih. Ia pun mempunyai banyak mimpi atau keinginan yang akan ia lakukan bersama dengan orang yang ia kasihi ini. Oleh karena itu, puisi ini termasuk dalam puisi yang bertema pengharapan. Yang kedua, rasa. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam puisi ini nih. Rasa yang terdapat dalam puisi Pengagum Mimpi ini adalah rasa pilu, sedih, resah yang tergambarkan pada setiap baitnya. Yang ketiga, nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, dan nada. Yang terakhir, amanat. Amanat adalah maksud, himbauan, pesan, atau tujuan yang hendak disampaikan oleh penyair melalui puisinya. Amanat yang terdapat dalam puisi Pengagum Mimpi adalah agar kita dihimbau untuk jangan takut bermimpi dan jangan pernah menyerah dalam mencapai impianmu ataupun berputus asa. Teruslah untuk optimis dan percaya bahwa sesuatu baik pasti akan terjadi. Sekian penjelasan tentang analisis puisi Pengagum Mimpi terhadap pendekatan objektif. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.